Ibu sudah ke sini itu sudah dipanggil, sudah bermanasik di sini, sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz, ibu anu berangkat. Bismillah, niat ya. Setelah dari sini niat ya. Karena haji itu, karena umroh itu Allah memanggil, Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Jadi Allah sendiri nanti, nih si Anu berangkat, nggak mungkin dia berangkat deh, uang dari mana? Tapi Allah sudah mencatatnya, maka Allah memampukan orang yang dipanggil. Baik, selanjutnya ada sedikit pembukaan sebelum kita melaksanakan proses. Karena tadi sudah dibuka panjang lebar oleh Pak Haji. Kenapa sih kita harus melaksanakan umroh dan haji? Kenapa gitu? Apakah ingin gaya-gayaan, pamer? Sekarang rame di foto di Masjidil Haram. Kalau dulu mah nggak boleh ya Pak Haji ya, pengalaman. Apa sih? Kenapa gitu? Jawabannya adalah karena kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di depan Masjidil Haram itu, di depan Ka'bah itu adalah mustajab. Kalau kata Pak Haji bilang, berdagangannya haji mabrur, haram usaha haji untuk rugi, betul. Wa tijaratan lan tabur, itu doanya. Tijarahnya itu tidak akan rugi. Maka, wah rugi jika nanti uang dikeluarkan, mampu akan. Itu. Terlebih di Masjidil Haram itu, sholatnya itu, Bapak Ibu, berapa kali lipat? 100.000 sholat di sini. Kalau dikonversikan ke tahun, satu kali sholat di sana, ya satu hari sholat di sana itu sama dengan 274 tahun, Ibu. Nggak keumuran dong. Nggak keumuran. Makanya yang punya uang, mampu istitoah secara ilmu, secara fisik, tidak berangkat. Bahkan ada hadisnya, niaganya bisa rugi gitu ya. Jadi berapa? 100.000 ya. Sholatun di Masjidil Haram ya, sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Fima siwahu ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Haram, il Masjidil Haram. Kemudian kalau di Nabawi itu 1.000 ya, di Nabawi adalah 1.000 kali lipat. Dan yang ketiga ada lagi sebetulnya di mana, di tempat yang hari ini sedang ini saudara kita di mana, Palestina. Palestina 500. 3 tempat itu lumayan luar biasa. Maka kalaulah dengan waktu yang kita miliki, kita 60 tahun, paling usia kita 70 tahun, sholat kita tidak akan cukup ya. Maka umroh itu adalah, haji itu adalah kita mendapatkan 274 tahun. Makanya segera kita datang ke sini untuk melaksanakan manasik. Itu padilah-padilah keutamaan haji dan umroh. Dan satu lagi, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh satu dari umroh yang lain adalah penghapus dosa. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tiada balasan yang setimpal kecuali surga. Masya Allah. Kita tentunya sampai detik ini yang berbicara apalagi banyak dosa, maka kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itulah bagian dari niat dan motivasi kita datang ke sini. Bukan datang ke sini ya hanya untuk sekedar mendokumentasikan kegiatan kita setelah datang ke AMTC yang sangat bisa kita lihat ya sekilas AMTC dulu dengan tempat ini kemarin 4.000 orang bisa sekaligus kegiatan haji di sini.
bisa tempat yang megah dengan bangunan yang sudah semirip mungkin di Madinah dan di Makkah, insya Allah. Nanti kita bisa lihat Ka'bah di sana. Ya, seperti itu. Jadi semoga dengan kegiatan ini bagian juga belajar. Manasik itu kan belajar. Khudu ani manasikaku. Ambillah manasiku kata Nabi. Kita belajar. Bermanasik itu belajar. Maka ibu datang dari rumahnya masing-masing dari Jatinangor ke sini adalah berpahala. Betul? Berpahala. Man kharaja fi thalabil ilmi, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali. Jadi ibu teh perlu belajar ya, belajar. Sehingga setelah ini ada keinginan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Walaupun haji sekarang Kabupaten Bandung saja saya dapat kabar 15 tahun minimal. Ya, kalau usia 60, 75 tahun, 50 ya, 65 tahun, 60, 75 tahun, keburu kita nggak kuat secara fisik, ya begitu. Namun insya Allah kalau Allah mengizinkan kita berangkat ke tanah suci. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal keutamaannya, kita berangkat ke tanah suci itu adalah untuk mendapatkan keampunan, dan kita ingin doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tempat-tempat yang diijabah di sana, di depan Ka'bah diijabah, di Multazam diijabah, di Sa'i diijabah, di Arafah diijabah. Semuanya diijabah. Masjidil Haram dan Mas'aril Haram gitu ya. Baik, itu untuk haji dan umrah keutamaannya. Nah, tentunya syarat dan ketentuan berlaku bagi yang ingin haji ya. Islam, tentunya Islam balik, apalagi mumayyiz, dan istitoah. Istitoah itu mampunya secara ilmu, maka kita belajar dulu. Jangan tadi kata Pak Haji langsung berangkat. Hari di itu teh naonan, doa teh naon wae. Nah, itu mau belajar. Kemudian juga istitoah secara harta, ada buat bekal di perjalanan selama 40 hari karena kita haji tamattu, ada juga bekal buat yang ditinggalkan. Begitu ya, seperti itu. Itulah haji. Karena haji itu sendiri artinya menyengaja untuk melakukan amalan-amalan ibadah di Masjidil Haram dan di Mas'aril Haram. Mas'aril Haram itu area Arafah, Mina, Muzdalifah. Arafah, Mina, Muzdalifah. Kalau Masjidil Haram, area Ka'bah dan Sa'i, atau apa? Tawaf Sa'i itu ya. Itu. Selanjutnya tentunya hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, di surat Al-Imran ayat 97 dijelaskan begitu. Dan haji itu al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji mah tempatnya ditentukan, waktunya ditentukan. Di mana haji? Di Ka'bah dan di Arafah. Al-hajju al-Arafah. Haji tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Waktunya kapan? Waktunya di Asyhurul Ma'lumat. Menurut ulama tafsir, Asyhurul Ma'lumat itu dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya. Terlebih di puncak haji tanggal berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu waktunya, itu ulama sepakat sampai 13 seperti itu. Tidak boleh haji di waktu yang lain. Kalau umroh bebas, umrohnya kapan saja umroh. Karena haji mah tadi daftarnya paling saya dapat kabar juga lebih katanya Kabupaten Bandung 15 tahun. Enggak tahu Bandung Barat ini wilayah Bandung Barat ya. Atuh urang teh umroh we heula. Ya, gitunya umroh we heula tong kahajian, karena memang menunggu ibu teh ngantri kita teh. Dah haji mah gratis ibu. Yang bayar apanya?
pesawatnya bayar, hotelnya, makan 3 kali sehari, visanya. Jadi hade nah cenanya ibadah teh meuni mayar gitu. Sanes asup ke Masjidil Haram teh mayar bukan, tapi pesawat mah da bayar, hotel bayar ya, kemudian makan gitu ya, bisa dan lain-lain lagi ya begitu ya. Baik, itu sekilas tentang bagaimana motivasi kita ingin melaksanakan ibadah haji dan sekilas tentang hukum-hukum haji dan umroh. Baik, selanjutnya mengenai apa yang ingin kita lakukan pada hari ini ya, kita hari ini akan melaksanakan manasik manasik latihan atau belajar. Hajinya itu saya tadi sudah berdiskusi dengan Pak Kiai Haji, hajinya mau melaksanakan haji tamattu ya. Karena Indonesia itu hajinya tamattu. Haji itu ada 3 Ibu. Yang pertama haji ifrod. Ifrod mah haji unggul tanpa umroh. Eta mah orang itu biasa namanya. Udah orang itu mah 40 hari siga diurang. Udah orang itu nya tentunya jumlahnya juga dibatasi karena seluruh dunia ingin melaksanakan itu. Kuotanya dibatasi orang sana juga tetap. Itu. Yang pertama haji ifrod, haji saja. Kedua, haji qiron. Haji qiron, haji dan umroh digabung. Nah, ini Rasul yang melaksanakan haji qiron, digabung. Yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Nawaitul umrota wal hajja wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itu niatnya beda aja di situ. Yang lain-lainnya sama ya. Sama. Ketiga adalah haji tamattu. Rasul ingin melaksanakan itu tapi keburu meninggal. Jadi pada akhirnya haji tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Jadi umroh dulu, baru setelah umroh istirahat dulu Ibu. Kalau yang pemberangkatannya awal, haji dulu istirahatnya berapa minggu? 2 minggu ada. Nah 2 minggu teh istirahat dulu, baru sampai tanggal 8 Zulhijjah dia haji serempak ya mas semuanya. Hampir 3 minggu ya. 45 hari tuh istirahatnya ya, luar biasa totalnya mungkin ya. Itu haji tamattu. Hari ini pun kita akan melaksanakan manasik haji tamattu. Biasanya sih teori umroh nate, tapi hari ini kita masih segar ya. Kita akan umrohnya praktek. Jadi nanti kita akan umroh dulu dari sini. Saya boleh izin berdiri Pak Haji? Nah, kita akan umroh dulu. Nah, untuk umroh ini ada berapa? Ada 5 kegiatan. Pertama ada ihram, niat, talbiyah. Ihram, niat, talbiyah. Kedua, kita melaksanakan apa? Tawaf. Nanti kita dari sini, ini kita mikotnya di sini. Nah, ihram itu di mikot ya. Nah, mikot itu apa? Mikot itu batasan tempat, batasan tempat atau waktu untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mikot ada 2, ada zamani, ada makani. Mikot makani itu tempat. Karena kita jamaah haji yang berasal dari Indonesia, maka mikotnya biasanya di pesawat, di Yalamlam ya, melewati itu, atau ada fatwa ulama juga boleh di Jeddah. Ada juga di Jeddah, ada fatwa ulama. Karena di pesawat mah lumayan kredit di Jeddah. Begitu turun mikot ya. Nah, tempat yang lain juga banyak, ada Kornul Manazil di Thaif, kemudian juga Datuhir di sana, Zulfa bin Ali dan yang lainnya juga ya. Yang paling penting kita mikotnya di mana? Di Yalamlam atau enggak di Jeddah. Baru setelah itu melaksanakan tawaf umroh.
7 putaran. 7 putaran. Tapi hari ini kita akan melaksanakan 3 putaran sebagai simulasi. Ya, setelah tawaf kita akan melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah sama 7 putaran. Baru setelah itu tahallul. Tahallul itu artinya terurai. Anu artina tadina teh teu kenging nanaon aya nama kenging gitunya. Ditandai dengan apa? Kalau perempuan ditandai dengan menggunting rambut 3 helai. Kalau laki-laki mencukur rambut ya. Mencukur rambut saja, nanti memendekkannya pas haji. Menggunduli. Allahumma khairil muhalliqin wal muqassirin, kata Nabi itu memberkahi orang yang dicukur habis rambutnya. Begitu ya. Paham Ibu? Setelah itu nanti kita ke sini, anggaplah istirahat lagi. 2 minggunya umroh haji lagi, niat lagi. Nah, kemudian langsung ke Arafah. Tidak ke Mina dulu karena kita biasanya Indonesia melewati hari tarwiyah walaupun sunnah, tapi tarwiyah dilewati ya, begitu Pak ya. Kenapa? Karena kita ingin Arafahnya yang wajib. Arafahnya ingin paling awal, biasanya penuh. Karena 2 juta orang berkumpul di tempat itu. Setelah tarwiyah, setelah Arafah, baru kita mampir di Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah, kita akan melempar jumroh di tanggal 10. Jumroh apa pertama? Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah ya. Muga ulah wusto, nanti ulah wusto mah. Setelah itu baru memotong hewan kurban, adiu. Setelah itu baru tahallulnya tahallul awal namanya. Nah, tahallul awal sama yang tadi begitu, mencukur. Baru setelah itu tawaf ifadah, tawaf lagi. Boleh juga diakhirkan kalau misalnya Masjidil Haram masih padat, boleh diakhirkan sampai tanggal 12. Baru setelah itu kita sa'i lagi. Nah, setelah itu tanggal 11 12 kita akan ke sana tendanya Mina. Tenda Mina itu ya, pada roda segitu Mina. Nah, setelah itu kita akan jumroh yang 3-nya. Ula, wusto, Aqobah. Sambil setelah itu kita berdoa. Allahumma hajan mabruron wa danban mabruron masayan maskurun wa tijaratan lan tabur. Begitu ya. Nah, seperti itu. Paham Ibu ya? Terus gambar. Terus gambarnya begitu prosesi setelah itu. Nah, setelah itu barulah diakhiri dengan tawaf perpisahan atau tawaf wada. Tawaf wada itu rukun haji, kalau tidak tawaf wada juga tidak sah. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Selesailah, kembali ke maktab masing-masing. Yang maktabnya di biasanya di Bispalah, di Sipam. Pak Haji di Sipamir di mana dulu? Bispalah ya. Pak Haji di Bispalah dulu maktabnya, itu kurang lebih 5 kilo ya. 3 kilo. Jadi Masya Allah luar biasa. Kalau ingin sholat 3 kilo dulu ya jalannya. Bispalah sekitar 3 kilo ke Ka'bahnya. Begitu, pahamnya Ibu? Nah, kemudian saya sampaikan selanjutnya larangan-larangan ihram. Nah, ihram itu pertama memakai, kalau laki-laki 2, tadi itu apa ya? Oh, itu 2 kain. Ya, sekarang ada ihram, itu laki-laki. Boleh. Ya, ihram. Ini laki-laki. Nah, ini ihramnya asli ya. Bukan palsu. Kalau memakai nama bebas sih sebetulnya mah tergantung gaya masing-masing ya. Nah, ini mah tidak ada tuntunannya. Hanya ketika tawaf bahu kanannya dibuka, itu saja. Namanya intiba gitu ya. Pak Haji boleh mau Pak Haji atau gimana? Oke. Ya, biasanya saya pakai begini. Biasanya kalau bapak-bapak biasa pakai sabuk ya. Karena lumayan ini Bu, selama 3 hari kudu kieu, kudu dipakai. Dan laki-laki itu tidak boleh dijahit. Tidak boleh
Dijahit, nggak boleh dijahit ya. Nggak boleh, haram dijahit, nggak boleh. Kemudian tidak boleh ada baju sehelai pun di dalamnya. Tidak boleh. Pakai pakaian dalam tuh nggak boleh. Nggak boleh laki-laki mah. Jadi harus begini aja. Tapi sebelumnya, sebelum dia berihram tuh mandi dulu, pakai wewangian dulu gitu ya. Boleh. Nah, ininya ke depan ya. Maaf. Ininya dijepit, ininya ke depan. Ininya jadi arah yang tebalnya ke depan biar melindungi auratnya. Jadi aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut terlindungi. Nah, begini ya. Ini enak kayak pakai sarung aja. Nah, udah gini karena praktek jadi tidak harus dibuka ya. Tidak harus dibuka. Tidak harus dibuka. Ya. Nah, ini diselendangkan begini ya. Nah, ini ke belakang. Ini sebetulnya buat bapak-bapak ya prakteknya. Karena ini ibu-ibu kebanyakan mah. Nah, nanti saya jelaskan buat bapak-bapak. Ke bapak-bapaknya. Nah, gitu ya. Ini ke sini. Jadi kalau sedang sa'i mah begini aja. Kecuali sedang tawaf. Kieu ya. Kemudian bagi laki-laki tidak boleh memakai apa namanya tuh peci yang nempel di rambut. Nggak boleh. Pakai peci, pakai topi itu nggak boleh. Harus terbuka ini. Kalau pakai payung gimana? Boleh pakai payung karena tidak nempel. Nah, boleh panas ya. Nah, gitu. Baru selanjutnya, apalagi setelah ini membaca niat. Nah, untuk perempuan nih, nah ini ibu-ibu ya, tadi laki-laki semua, ini cuma ibu-ibu. Perempuan tidak pakai mic lagi ya, supaya itu gorowokan. Kalau perempuan, nah satu syaratnya tentunya mandi dulu, pakai wewangian dulu, karena selama berihram tidak boleh pakai parfum, tidak boleh. Makanya dilarang untuk menempel ke Ka'bah, karena Ka'bah itu parfumnya luar biasa, harum, jadi bisa nempel. Nah, pakai wangian, kemudian sholat sunat dulu silahkan, kalau ada waktu, kalau tidak langsung ya. Kemudian bajunya kalau perempuan, bajunya itu kalau perempuan itu tidak boleh ada lekukan. Majiripitnya kacitak tidak boleh. Nah, tidak boleh ada lekukan. Kemudian tidak boleh bertampak aurat ya. Aurat. Jadi aurat tuh ini juga aurat nih. Nggak boleh perempuan tuh pakai manset. Kemudian kalau yang pakai nikob yang tertutup tidak boleh juga. Pakai cadar tidak boleh, harus dibuka semuanya. Maka tidak kita lihat yang umroh itu pakai cadar, nggak ada. Walaupun di Arab bisa ladar ya, tapi dibuka tetap. Yang ketiga, tidak boleh menampakkan perhiasan. Bisa rimpen perhiasan ya, nggak boleh. Nah, kemudian setelah itu baju diusahakan warna putih karena Rasul mencintai warna putih. Tidak juga tabarruj ya, atau berdandan berlebihan ya. Bagaimana pada haji dandan heula lami teman di kamar mandi teh ayahnya bajunya doain udah dan heula wudu atau dah selesai gitu ya. Itu larangan-larangannya. Selanjutnya tidak boleh apa? Tidak boleh memotong pepohonan, menebang pohon selama berihram teh. Kemudian juga tidak boleh menikah. Ya boleh menikah atau menikahkan. Jika tidak boleh. Kemudian tidak boleh berburu binatang. Binatang yang dihalalkan Allah tidak boleh diburu ya selama ihram teh gitu. Itu jadi larangan-larangan ihram. Begitu. Jadi tidak boleh. Jadi hal-hal yang tadi itu diusahakan dihindari larangan supaya tidak terkena dam. Ya, begitu ya. Siap? Siap ya. Udah tidak usah panjang lebar lagi, sudah setengah jam, sudah sekiatnya. Baik, prosesi perjalanan umroh kita akan mulai. Baik jamaah haji sekalian, dari Majelis Ta'lim Miftahul Qulub, kita hari ini akan
kita sedang berada di pesawat Garuda Airlines dengan nomor penerbangan 354 sedang berada di pesawat. Bayangkan Ibu ya, pesawat ini ya. Oh, anginnya kerasa, enggak AC ya, AC pesawat. Sedang berada di pesawat dan bentar lagi kita akan melewati Yalamlam. Kita ceritanya mau mikot di mana ini? Di Jeddah aja ya. Ya. Dulu di Jeddah Pak Haji ya? Di Madinah ya, ya boleh. Di Bir Ali berarti kloter kedua ya, kloter kedua. Nah ceritanya kita mikotnya di Madinah aja dulu ya, di Madinah di Bir Ali. Berarti kloter kedua, berarti ya kloter kedua. Nah setelah kita melewati Yalamlam, kita mendarat di Bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah. Kemudian bergegas karena kloter kedua ke Madinah, dan di Madinah kita akan melaksanakan umroh menuju ke Masjidil Haram ya. Baik jamaah haji sekalian, silakan untuk bermandi, untuk mandi dulu, untuk bersuci dulu karena kita dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Setelah mandi selesai memakai wangi-wangian. Kemudian bagi jamaah laki-laki silakan berihram terlebih dahulu. Bagi yang perempuan pun sama, ya. Dan silakan sholat sunat dulu. Setelah itu baru kita mengucapkan niat umroh. Kita ucapkan sama-sama ya. Ya, satu boleh. Udah hafal? Pakai nawaitu ya Pak Haji. Siap? Udah hafal? Belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setelah kita mengucapkannya, maka langsung kita lakukan dengan labbaik Allahumma labbaik. Silakan. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, selanjutnya kita akan menaiki kereta cepat dari Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh. Baik, silakan jamaah semuanya berdiri. Ya. Silakan, boleh barisan yang sebelah sini dulu boleh maju. Dua barisan dulu maju silakan. Sambil terus bertalbiyah ya. Ceritanya ini perjalanan menuju ke Mekah dari Madinah ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, boleh silakan. Ya. Imam kita video langsung ya, sebagian 5 menit itu semuanya. Innal hamda man ni'mata
labbaik Allah